Beauty Haul Squad, kembali lagi sama aku Fania. Apa kabar kalian semua? Yes, background hari ini berbeda supaya agak fresh sedikit lah ya. Balik lagi di segmen Beauty Talk, di mana kamu bertanya atau curhat dan aku merespon dan menjawab. Nah, di Beauty Talk yang lalu aku udah ngebahas all about active ingredients. Tapi ternyata pertanyaan Beauty Haul Squad ini tentang active ingredients banyak banget. So, di Beauty Talk kali ini aku akan kembali membahas tentang all about active ingredients part 2. Kalau kamu masih terbingung-bingung dengan active ingredients, make sure to watch the whole video and don't forget to like, comment, and subscribe, and also to turn on the notification bell. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Beb, bedanya retinol atau retinoid itu apa? Mungkin kamu udah sering banget dengar tentang kedua kandungan ini. Basically-nya mereka ini adalah turunan dari vitamin A yang dimana mereka ini dapat mencegah atau menyamarkan tanda-tanda penuaan dini. Nah, keduanya ini dapat meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan pergantian sel kulit, terus juga dapat mencerahkan, terus dia juga dapat menyamarkan garis-garis halus dan juga kerutan, dan dia ini pokoknya bekerja dengan baik sebagai anti-aging product. Nah, terus bedanya apa dong? Nah, kalau si retinol ini kan gampang dicari atau gampang ditemukan di berbagai skincare, misalnya di serum atau di moisturizer atau di night cream juga ada. Dan biasanya si retinol ini dikombinasikan dengan antioksidan atau hydrating agent yang dapat mengurangi efek kemerahan ataupun iritasi. Maka mungkin itu kenapa si retinol itu udah nggak asing lagi udah familiar di kuping kita atau di telinga kita. Karena memang dia tuh sering banget dipakai di berbagai macam skincare. Nah, si retinol ini konsentrasinya itu kecil sehingga hasil dari pemakaiannya ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi misalnya 2 atau sampai 1 bulan bahkan baru kelihatan hasilnya gitu. Sedangkan retinoid mungkin lebih jarang kita temukan di berbagai skincare yang biasanya kita pakai, atau mungkin lebih nggak familiar di telinga kita. Karena retinoid ini bisa didapatkan dengan adanya resep dokter atau dermatologis. Tapi bukan artinya retinoid itu nggak dipakai atau nggak bisa kita temukan di skincare yang biasanya kita pakai. Tapi retinoid itu lebih jarang ditemukan daripada retinol gitu. Kenapa dia butuh resep dokter segala? Karena memang si retinoid ini konsentrasinya lebih tinggi daripada retinol. Dan dia ini sifatnya juga lebih mengiritasi kulit daripada si retinol ini. Tapi karena konsentrasinya tinggi, si retinoid ini efeknya itu lebih cepat untuk dilihat. Jadi hasilnya itu lebih prosesnya lebih cepat gitu. Next question, retinol apa bisa dipakai tiap malam oleh kulit sensitif? Kalau boleh digunakan apa enggaknya oleh kulit sensitif, tentunya boleh. Tapi mungkin perlu lebih diperhatikan penggunaannya, karena memang sometimes retinol itu can be irritating. Nah, boleh aja kamu gunakan setiap malam atau setiap hari, tapi kamu harus biasain dulu kulit kamu dengan kandungan retinol ini dengan cara memakai retinol secara rutin. Jadi gini, pakainya itu sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan. Jangan yang langsung pakai banyak gitu, jangan. Dosisnya jangan terlalu banyak, dan juga pemakaiannya itu harus secara rutin supaya kulit kamu itu terbiasa dengan si kandungan retinol ini. Terus karena si retinol ini sometimes can be irritating, nah supaya nggak terjadi iritasi, kamu bisa ikuti dengan pemakaian hydrating products ataupun moisturizing products. And a little tip, kalau misalnya kamu mau coba pakai retinol dan kulit kamu itu sensitif, kamu bisa banget pakai krim yang memang mengandung retinol, karena biasanya itu konsentrasinya lebih rendah. Kalau dry skin boleh pakai peeling atau retinol kah? Lebih baik yang mana kak? Dua-duanya boleh kok. Ini peeling tuh maksudnya chemical exfoliant kan ya? Yes, boleh, dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya kamu memilih chemical exfoliant yang mengandung glycolic acid ataupun lactic acid, karena AHA itu bagus banget untuk kulit kering. Kalau retinol boleh juga, sama kayak si sensitive skin tadi, dan juga dosis pemakaiannya juga jangan terlalu banyak. Sebenarnya guys, the key is to moisturize. Jadi mau kamu abis pakai retinol kek, mau abis peeling kek, mau abis pakai chemical exfoliant atau physical exfoliant, yang penting itu afterwardsnya kamu itu moisturize your face. Jadi gunakanlah produk-produk yang melembabkan dan juga menghidrasi gitu. Selanjutnya, azelaic, bacanya gimana ya? Azelaic acid itu azelaic.
selanjutnya, Azelaic. acid di leher sama niacinamide itu aman nggak ya? Jawabannya adalah boleh. Kombinasi ini bagus untuk mengatasi acne problems, jadi misalnya jerawat ataupun bekas-bekas jerawat. Terus juga dapat meminimalkan tampilan pori-pori, dia juga dapat mencerahkan dan meratakan warna kulit, dan dia ini dapat meredakan kemerahan. Nah, si azelaic acid ini juga bagus kalau kamu padukan dengan pemakaian vitamin C sama niacinamide, hydroxy acid, dan juga antioksidan. Pokoknya dia ini aman untuk digabungkan karena molekul si azelaic ini stabil. Yang terakhir, pakai BHA tiap hari itu boleh nggak sih? Well, this is a bit tricky honestly. Tapi kalau menurut aku sih ini tergantung dengan tipe atau jenis atau kondisi kulit kamu. Nah, kalau si BHA ini kan emang idealnya itu untuk oily skin ataupun combination skin. Kalau si AHA itu baru untuk dry skin. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya kulit yang sensitif ataupun kulit yang kering, aku saranin sih jangan pakai si BHA ini setiap hari. Karena dia memang bisa ada efek yang mengeringkan atau memberikan efek mengeringkan, ataupun kalau dipakai kebanyakan itu bisa menyebabkan kemerahan gitu. Pokoknya semua yang berlebihan itu tidak baik. Jadi aku saranin pakainya cukup 2-3 kali dalam seminggu lah ya. Itu udah cukup sih. Dan the key is to moisturize. So guys, itu dia pertanyaan all about active ingredients yang udah ditanyain sama teman-teman Beauty Haul Squad. Semoga semua pertanyaan kalian tentang active ingredients ini terjawabkan ya. And so that's it for this video, and as usual you can always come and shop on our website. Linknya udah aku taruh di bawah, jadi kamu tinggal klik aja. Oh ya, Beauty Haul juga lagi ngadain payday, jadi ada banyak banget promo-promo menarik di website kita. Jadi kalian tinggal cus belanja aja, cus mampir aja. Well, thank you so much guys for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!